Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot dan selamat menyaksikan bagi Anda yang baru saja bergabung. Ya, pemirsa, polisi kembali mengaktifkan pembatasan kendaraan roda 4 menggunakan metode ganjil genap. Aturan itu diuji coba mulai 12 Agustus 2021 hari ini. Sekitar 100 ruas jalan yang akan diberlakukan sistem ganjil genap untuk membatasi mobilitas masyarakat selama masa PPKM level 4 di DKI Jakarta. Dari pantauan tim Liputan Berita 1, salah satu ruas jalan Jakarta Pusat yakni di kawasan Patung Kuda. Tercatat puluhan unit kendaraan roda 4 yang diberikan sanksi berupa putar balik lantaran melanggar aturan ganjil genap. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap di wilayah Jakarta, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta David Sibarani langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya, Rama, bagaimana ini pelaksanaan kembalinya dilaksanakan sistem ganjil genap? Ini adalah hari pertama dan bagaimana mekanismenya? Ya, Rolando dan juga pemirsa, benar sekali memang hari ini telah kembali diberlakukan sistem ganjil genap untuk roda 4 di kawasan DKI Jakarta berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat di PPKM level 4 kali ini. Di mana untuk pemberlakuan kali ini nantinya akan diberlakukan dalam masa uji coba begitu hingga tanggal 16 Agustus atau tanggal 12 Agustus hari ini hingga tanggal 16 Agustus nanti atau bertepatan dengan berakhirnya masa perpanjangan PPKM level 4 yang ada di DKI Jakarta dan di kawasan level 4 lainnya. Sementara untuk ganjil genap kali ini ada beberapa titik, tepatnya ada 8 ruas yang diberlakukan oleh Polda Metro Jaya, termasuk ruas Sudirman Tamrin dan termasuk di dalamnya adalah ruas yang ada di belakang saya ini adalah ruas Patung Kuda yang masuk dalam ruas Jalan Tamrin, di mana memang bagi kendaraan yang berada dalam nomor ganjil masih belum diperbolehkan untuk melaju atau melintasi jalur Sudirman atau Tamrin melalui jalur Patung Kuda ini yang saat ini memang masih tengah dijaga oleh tim dari kepolisian, TNI, Dishub, serta Satpol PP yang memang sudah berjaga sejak tadi pagi. Adapun memang pemberlakuan kali ini atau ganjil genap kali ini hingga tanggal 16 Agustus nanti diberlakukan di 8 ruas titik mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Artinya memang tidak seperti sebelumnya atau tidak seperti metode ganjil genap sebelumnya yang memang diberlakukan hanya dalam 2 fase, yakni pagi dan sore, di mana sebelumnya memang ganjil genap diberlakukan pada fase pagi adalah pada pukul 6 hingga 10, lalu pada sore hari diberlakukan pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Namun kali ini diberlakukan full day atau full setiap hari hingga tanggal 16 Agustus, yakni pada pukul 6 hingga pukul 8 malam nanti, dan penjagaan memang terus dilakukan di semua titik ruas yang memang tadi 8 ruas diberlakukan, salah satunya di ruas Tamrin Sudirman. Dari pantauan kami juga, Rolando dan juga pemirsa, pada pemberlakuan ganjil genap kali ini memang diakui ada beberapa titik kemacetan imbas daripada adanya ganjil genap yang diberlakukan di masa PPKM level 4 ini, karena memang ada penjagaan dan juga ada penyusutan jalan begitu hingga akhirnya kendaraan yang masuk di kawasan Tamrin contohnya di belakang saya ini memang harus masuk dengan sistem satu persatu begitu, artinya tidak bisa langsung masuk semua karena memang masih ada penjagaan dan juga pemantauan berkaitan dengan nomor polisi milik kendaraan tersebut begitu. Artinya hingga saat ini juga dari kepolisian juga masih terus memantau berkaitan dengan memang jika ada kendaraan ganjil yang hendak melaju di jalur ini, maka diarahkan untuk putar balik melalui kawasan sisi kiri Bank Indonesia, dan juga ada beberapa pengecualian begitu di masa PPKM level 4 metode ganjil genap kali ini adalah bagi kendaraan atau beberapa kendaraan memang masih diperbolehkan melajur atau melintasi jalur ganjil genap, seperti misalnya kendaraan dengan kebutuhan
kesehatan atau ambulans ataupun kendaraan dengan nomor plat merah begitu dalam keadaan dinas, baik itu ASN, TNI, serta Polri. Di sisi lain, kendaraan juga bagi angkutan moda transportasi umum juga masih diperbolehkan untuk melewati atau melintasi jalur ganjil genap kali ini. Rolando. Baik, Rama, ini dari pantauan Anda, dari tadi pagi kan dimulai dari jam 6 pagi begitu ya, nanti sampai jam 8. Nah ini sudah berapa banyak kendaraan yang diputar balik yang dikenakan sanksi di sana? Dan satu lagi, ini kan berarti tanggal 12 adalah tanggal genap begitu ya, berarti kendaraan dengan plat nomor genap diizinkan untuk melintas. Nah apakah mereka juga masih diperiksa juga STRP-nya atau seperti apa, Rama? Iya, Rolando, berkaitan dengan bagaimana pelanggaran atau para pelanggar yang memang masih berharap untuk bisa melintasi jalur ruas yang dilarang di masa ganjil genap kali ini. Dari pantauan kami, dari titik ini saja Rolando, atau dari titik Patung Kuda di ruas Sudirman Tamrin menuju Tamrin, ini sejak pukul 12.30 tepatnya kami tadi sempat meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa ada sekitar 30-an kendaraan yang memang diarahkan untuk putar balik dilarang melintasi jalur Patung Kuda menuju Tamrin ini, karena memang sejauh ini dari pernyataan pihak Polda Metro Jaya, khususnya Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo sebelumnya mengatakan bahwa berkaitan dengan tindakan atau sanksi yang akan diterapkan nantinya baru saja diberlakukan sebatas sanksi preventif atau langkah preventif, hanya arahan untuk putar balik, masih belum ada sanksi tilang begitu yang diterapkan, karena ganjil genap kali ini atau di masa PPKM level 4 kali ini merupakan ganjil genap uji coba. Jika nantinya memang ini berhasil, maka akan dilanjutkan dan diperluas untuk jalur atau ruas yang akan diberlakukan ganjil genap selain 8 ruas yang saat ini tengah diberlakukan. Adapun di sisi lain berkaitan dengan STRP, begitu Rolando dan juga pemirsa, memang sebelumnya ditegaskan bahwa ganjil genap ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, menggantikan adanya penutupan jalur atau jalan di 100 titik di kawasan DKI Jakarta yang sebelumnya memang sempat dijaga dan dibatasi oleh kepolisian serta TNI dan diadakan pengecekan STRP. Namun di masa ganjil genap PPKM level 4 kali ini STRP tetap diberlakukan, namun dari pantauan kami tadi untuk mobil genap maksud kami yang hendak melintasi jalur Patung Kuda menuju Sudirman Tamrin ini memang masih belum ada pengecekan terhadap kepemilikan STRP, hanya memang kepolisian masih berfokus untuk mengecek adanya nomor genap yang diberlakukan pada tanggal 12 Agustus atau pada hari ini tepatnya. Adapun memang untuk STRP sendiri memang masih diberlakukan, namun hal tersebut saat ini masih cukup ketat begitu untuk penggunaan STRP, hanya sebatas di kawasan moda transportasi umum baik itu KRL, MRT, ataupun juga Transjakarta. Sementara untuk di ganjil genap, bagi kendaraan yang hendak melintasi ruas ganjil genap sejauh ini, khususnya bagi kendaraan genap, masih belum ada pengecekan STRP, baik itu untuk bekerja ataupun untuk keperluan lainnya, Rolando. Dan berikut pernyataan lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana sistem ganjil genap dari Kompol Purwanta, Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Penutupan dalam rangka GG ini adalah pelaksanaan PPKM berkelanjutan, di mana 100 tempat kemarin penyekatan sementara ini untuk dibuka. Lanjut penggantian dengan 3 macam penggunaan kendaraan. Yang pertama adalah bahwa kita pembatasan sosial menggunakan GG. Yang kedua menggunakan patroli berskala. Yang ketiga kita upaya-upaya rekayasa. Nah, salah satu contohnya di Bandung 2 di tempat di sini Patung Kuda ini adalah penggunaan masalah GG. Sejauh ini yang sudah terjaring atau diarahkan untuk putar balik begitu Pak, sudah berapa Pak? Menurut data yang sudah saya dapat itu kurang lebih sudah 22. Dengan berbagai alasan, intinya adalah mereka juga belum tahu semuanya. Dan sudah kami himbau untuk melihat di medsos, baik itu di Twitter maupun di medsos-medsos yang lain. Di beberapa titik memang sempat ada terjadi kemacetan Pak berkaitan dengan ganjil genap. Nah di titik ini sejauh tadi yang terpantau seperti apa Pak? Untuk sementara di Patung Kuda ini cukup terkendali, baik itu satu arah dari selatan dari HI, kedua dari Istana, ketiga dari Duta Besar Amerika Serikat,
keempat dari rumah sakit ataupun Telkom sementara masih terkendali. Ya, Rolando, memang berkaitan dengan sistem ganjil genap yang saya diberlakukan, diharapkan masyarakat memang masih bisa melakukan kegiatan aktivitasnya di kawasan atau di rumah saja, tidak perlu keluar jika memang tidak penting, karena ganjil genap ini juga merupakan upaya untuk memberlakukan kegiatan atau pembatasan kegiatan masyarakat di masa PPKM level 4 hingga tanggal 16 Agustus nanti. Rolando. Ya, baik. Terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Adomas dan juru kamera Berki Marindo serta David Sibarani langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat.